Kembali apa kabar Indonesia Malam, saya kembali bertanya kepada Bang Martin. Bang Martin, sampai dengan persidangan hari ini, tampaknya Putri dan juga Sambo masih ingin menegaskan bahwa pelecehan itu ada, itu yang menjadi alasan atau motif dilakukan pembunuhan. Seperti apa ini tanggapan? Ini kembali lagi saya tanya kepada kuasa hukum, bagaimana Bang Martin? Yang pertama, kasus ini adalah bukan kasus kekerasan seksual ya. Kasus ini adalah kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana ya. Jadi tidak tepat kalau kita ya mengungkit-ungkit masalah itu. Nah, yang kedua, kalau kita mau mengungkit masalah itu kan kemarin mereka mengatakan bahwa ada peristiwa yang kurang lengkap ya di tanggal 4 Juli. Nah, ternyata keterangan yang kurang lengkap itu yang bersandarkan terhadap dua keterangan saksi, yaitu Kuat dan Susi. Salah satu saksinya sudah ditelanjangi habis. Yang pertama bilang bahwa Joshua membopong, ternyata tidak ada itu bopong. Lalu katanya Joshua memegang-megang Bu Putri di tanggal 7, ternyata yang memegang-megang Bu Putri itu adalah Kuat. Patah sudah, apalagi. Jadi lebih baik bertobat, tapi tadi tidak mau bertobat. Ya sudah, biar saja. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Oke, Bang, tapi keluarga kecewa tidak sih dengan permintaan maaf? Iya ada dari Sambo dan juga Putri. Tapi masih ada penegasan bahwa ada perbuatan dari anak Anda gitu kepada istri saya. Itu bagaimana? Kecewa nggak sih keluarga? Tidak kecewa, tapi ya biasa saja. Ya. Kalau nggak mau bertobat ya emang, tapi kan kita sudah melakukan tugas kita ya, sudah menghimbau untuk mengaku, tapi tidak mau juga bertobat. Ya kita serahkan kepada pengadilan hukum di dunia ini untuk memutuskan. Yang pasti keluarga tidak memaafkan, belum ada kata maaf. Itu kan salah satu pertimbangan yang meringankan apabila keluarganya memaafkan. Ini belum memaafkan. Demikian, terima kasih. Pak Hyar, sebenarnya kalaulah dari Putri dan juga Sambo masih ingin mengarahkan bahwa motif mereka melakukan pembunuhan karena ada dugaan pelecehan seksual. Sampai dengan persidangan hari ini, ada tidak sih fakta-fakta yang mendukung alibi dari Putri dan juga Sambo? Kalau kita dengar katakanlah keterangan saksi yang di bawah sumpah ya, ini berbeda nih Caca. Keterangan di BAP itu dia nggak mengikat. Yang mengikat itu keterangan di depan pengadilan diberikan di bawah sumpah. Karena ada konsekuensinya. Dia memberikan keterangan disumpah atas nama Tuhannya. Tadi kalau nggak salah Susi mengatakan ya, tadi atau kemarin dia mengatakan sebelum ada pemopongan kan, udah dicegah kan jadi nggak ada terjadi pemopongan. Nah sehingga kalau tidak terjadi pembopongan, ada apa di dalam, di mana tempat pelecehan itu kan bisa bertanda tanya lagi kita. Kalau memang ada dibopong, di mana tempat diarahkan, ini aja sudah dibantah sendiri oleh Susi. Nggak tahu nanti kalau Kuat bagaimana Bung Kuat yang untuk memberikan jelasan. Nah ini udah dibantah nih. Jadi menurut hemat saya agak susah. Dan juga kan Kapolri sudah mengatakan tidak ada peristiwa pelecehan seksual dan itu kan sudah SP3. Kalau memang ada pelecehan itu harus ada secara hukum tentunya. Kalau menurut saya ada keputusan yang inkrah mengatakan barulah itu mungkin bisa dijadikan bukti nanti. Memang karena ini. Kalau itu kan benar nggak sih? Ini sendiri kan Ibu Susi tadi udah mengatakan tidak. Sebelum terjadi pemopongan sudah dicegah kan begitu. Ya. Jadi nggak terjadi pemopongan. Tentu pertanyaan benar ada nggak terjadi sih pelecehan seksual? Kalau pemopongannya tidak nih gimana gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tentu kan biarlah nanti jaksa penuntut umum untuk merangkai peristiwa itu ada atau tidaknya, juga hakim tentu juga penasihat hukum dari Pak Ibu Putri dan Pak Sambo juga akan mengatakan ini ada, ini tidak. Nah kita lihat aja, kalau dalil itu semua orang bisa mendalilkan apa saja. Tapi dalam hukum bukan dalil, bukan asumsi, tapi fakta yang didukung oleh bukti. Bukti itu ada 5. Ada nggak? Salah satunya ada saksi. Nah kalau kita lihat Ibu Susi ini sebenarnya walaupun itu jaksa yang menginikan, tapi kan dia bahagian dari orang yang berada di rumahnya Pak Sambo ya. Artinya kan karyawan dia juga. Nah bukan orang yang kalau dilihat pro dan kontra tentu tidak dalam posisi dia akan membela Yosua kalau menurut saya. Tentu kan semestinya adalah ibu dan bapak kan. Tetapi dia berkata apa adanya karena sudah disumpah. Orang kalau disumpah itu pasti juga ada takut-takutnya kan. Karena tidak hanya hukum dunia, hukum Tuhan ini akan jauh lebih susah. Entah di dunia ini ditampakkan, kalau nggak kepada dia, kepada keluarganya, kan ngeri-ngeri juga orang. Walaupun semula mungkin masih ada begitu, nah ini
sumpah ini juga sesuatu ya hal yang membuat orang bisa berubah dari apa keterangan di BAP dari semula. Oke, sekarang saya ke Mas Handoko. Kita sekarang membaca dari ekspresi keluarga Joshua ya, ibu dan ayah dari Joshua ini sendiri. Kalau kita bisa lihat tarik ke belakang, hubungan mereka ini kan pasti kan baik ya, mengingat anaknya bekerja di sana, katanya hubungan juga dekat, diperlakukan dengan baik. Sampai kemudian mereka duduk dan bersaksi untuk sang pesakitan Sambo dan Joshua. Sebenarnya ada gerak-gerik ketakutan, sungkan atau apa sih yang tercipta dari yang kita lihat hari ini? Dari seorang Bu Putri sebetulnya yang kita lihat tadi saya sampaikan ada satu hal yang unik yang perlu digali. Beliau ini hari ini duduk sebagai korban atau duduk sebagai siapa begitu ya. Tapi yang memang menarik saya melihat justru dari gestur atau dari gerak-gerik keluarga almarhum Joshua, khususnya sang ibu. Yang saya perhatikan justru sang ibu ini lebih kelihatan bereaksi ketika Bu Putri yang bercerita. Ketika bagian Bu Putri ini menyampaikan permintaan maafnya. Itu reaksinya sangat kontras sekali, di mana beliau tidak mau melihat, melengos dan seterusnya gitu ya. Itu lebih ketara ketimbang ketika Bang Sambo yang menyampaikan permintaan maaf. Dan ini menjadi menarik gitu ya. Apakah di benak keluarga atau di benak Ibu Joshua terdapat sebuah mungkin sebuah pemahaman khusus nih, bisa ditanyakan dengan kuasa hukum keluarga, apakah menurut Ibu Joshua ini Bu Putri adalah pihak yang sangat besar perannya sehingga sedemikian besar juga kontrasnya perlakuan atau penolakan keluarga terhadap Ibu. Oke, nanti sesaat lagi saya juga akan tanya kepada kuasa hukum. Ada momen pemirsa kalau Anda melihat proses persidangan digelar hari ini ketika dari pengacara dari Sambo sendiri bahkan juga Putri Chandrawati bertanya mengenai seberapa sering ini Joshua berhubungan dengan bosnya lah, dalam arti ini Sambo dan juga Putri Chandrawati. Di situ ibu dari Joshua malah justru bertanya, saya juga tidak terlalu ingat, boleh mungkin kembalikan saja handphone Joshua. Handphone yang raib ini juga mesti tanda tanya pemirsa, apakah memang saat ini ada di penyidik, apa di kejaksaan atau seperti apa. Nanti saya akan tanya kepada Bang Martin sesaat lagi. Penting adalah terbukti atau tidaknya perbuatan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri, ini karena sidangnya digabung, itu bergantung pada proses persidangan dalam perkara Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri. Tetap semangat dan Aqua. Sangat penting adalah terbukti atau tidaknya perbuatan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri, ini karena sidangnya digabung, itu bergantung pada proses persidangan dalam perkara Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri. Jadi dalam persidangan hari Selasa inilah dan juga jadwal-jadwal berikutnya itu akan dibuktikan. Dan bukan dalam persidangan yang lain. Jadi memang kita perlu sangat hati-hati mengawal ini baik dari aspek formil ataupun dari aspek material. Karena tugas jaksa menemukan kebenaran, tugas penasehat hukum juga menemukan kebenaran dari sisi yang lain dan nanti hakim yang akan menentukan. Poin yang paling utama adalah ada rasa menyesal karena sangat emosional pada saat itu, tidak bisa kontrol emosi pada saat itu. Dan yang kedua, permintaan maaf pada keluarga. Jadi lebih baik dalam relasi manusia sesama manusia ataupun sebagai ayah dan ibu, karena tadi kan yang disampaikan oleh bapak dan ibu juga seperti itu dari kedua belah pihak. Saya pikir itu yang perlu menjadi concern kita semua. Tentang fakta-fakta lainnya masih ada jadwal pembuktian dan jadwal persidangan yang perlu kita kawal dan kita
lihat bersama-sama seperti itu. Sebelum saya ke Bang Martin, bahkan juga ke Pak Ahyar, saya minta Mas Handoko membaca dong ekspresi dari kuasa hukum ini apa? Semakin yakin di tengah bergulirnya persidangan ini atau bagaimana? Kalau saya lihat justru agak kurang yakin, makin lama kok kelihatan makin kurang yakin ya dengan dengan kata-kata yang dirangkai ini agak beribet ini. Saya cukup sering melihat Bang Febri Diansah ketika beliau masih di KPK menyampaikan poin demi poin itu sangat langsung, sangat spontan, sangat tertata kata demi kata. Tapi kalau tadi saya lihat ini kok ada beberapa kata yang balik lagi, ada beberapa kata yang balik lagi. Salah satu yang menarik adalah kata lain. Ini menurut saya ini menarik, pengadilan yang lain, fakta-fakta yang lain. Kata yang lain-lain ini suatu kata yang kalau secara forensik linguistik ini menjadi menarik untuk digali. Yang lain ini apa? Dan kenapa ada kata pengadilan yang lain? Pengadilan apa ini? Itu aja sih, saya melihatnya ini agak janggal ini. Oke. Kalau Pak Ahyar apakah sepakat dengan dikatakan Mas Handoko apa yang sudah terungkap di persidangan, mengingat sebenarnya kunci-kuncian dalam persidangan ini atau kasus pembunuhan berencana ini ya kita belum melihat seperti handphone Joshua yang tidak ada, laptop ya kita hanya berbekat CCTV itu juga kita tidak tahu lengkap utuhnya seperti apa, bagaimana? Ya, ini kan hilang ya. Mungkin nggak ditemukan, hilang atau dihilangkan. Faktanya kan nggak ada. Tapi tidak hanya persoalan perencanaan itu tidak hanya dengan HP ini tadi. Antajarak itu yang kunci menurut saya di rencana. Yang meninggal udah jelas. Tadi saudara Febri juga sudah mengatakan menyesalkan. Menyesal tentu atas perbuatan. Kalau orang menyesal terhadap suatu perbuatan, itu salah atau benar sih perbuatan yang dilakukan itu? Kalau terhadap perbuatan yang benar, jarang orang biasanya menyesal. Dia akan ulang lagi. Nah yang dia menyesal itu ada yang salah. Kan seolah-olah sudah ada pengakuan. Kalau tinggal udah pengakuan, tinggal persoalannya ini lagi nanti. Ini direncanakan atau tidak. Ini faktanya sudah ada. Ini kan memang udah meninggal orang. Siapa? Ini sudah ada kelihatannya di situ ya. Dari ungkapan. Tapi saya nggak menangkap dengan tegas. Nggak mau saya komentar lah. Nah dengan perencanaan ini nanti itu ada jarak. Nah ini juga akan kita lihat juga ada pengakuan dari salah satu kalau nggak salah Pak Ferdi Sambo, ajudan beliau ya, siapa Romer apa siapa namanya lupa saya, itu kan sudah pakai apa masuk ke dalam rumah katanya saya baca di koran apa di TV sarung tangan udah sarung tangan hitam juga sudah ada di situ, juga sudah ada pistol kan, keluarkan tidak ada ya di TV apa di mana ketika dia inikan senjata dia angkat tangan. Ada di situ. Nah artinya kan sudah juga nih ada. Kalau ada sarung tangan ini untuk apa sarung tangan ini sebenarnya? Ya. Menurut informasi kan beliau mau main badminton. Apakah orang main badminton itu pakai sarung tangan? Atau untuk apa? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan nanti yang harus jaksa mungkin menganalisa di dalam requisitornya. Itu juga yang harus, ini fakta dalam persidangan kan itu ada ya. Kalau nggak dalam persidangan itu terungkap kan. Ini yang harus dianalisa dalam pertimbangan oleh hakim. Ya. Apakah ini kemana, ada nggak perencanaan atau itu, apa ini dipakai. Itu harus diurai itu. Sehingga ada titik temu nanti bahwa meninggalnya orang jelas, siapa pelakunya nanti mungkin juga udah agak makin terang, tinggal direncanakan atau tidak. Nah titik-titik ini yang harus dihimpun oleh jaksa dan hakim dan tentu juga oleh pihak penuntut penasihat hukum. Ini akan dimentahkan hal yang seperti itu. Ya. Oke, sekarang saya tanya terakhir kepada Bang Martin. Bang Martin sudah bergulir beberapa persidangan ya sampai dengan hari ini. Kuasa hukum keluarga Joshua sebenarnya sejauh ini yakin tidak sih bahwa Putri dan juga Sambo dihukum sesuai dengan perbuatannya pembunuhan berencana ataukah dengan pembunuhan biasa yang tampaknya ada yang menduga justru diarahkan seperti itu dari kuasa hukum Sambo dan juga Putri. Bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Caca. Kalau mengenai keputusan itu semua ada pada hakim. Namun prosesnya, rangkaian proses pro justisia atau penegakan hukum ini di persidangan itu sudah mengerucut kepada konstruksi dakwaan jaksa. Nah, tadi saya yang menarik ya, Febri mengatakan bahwa sebagai manusia ya, tadi Pak Ferdi Sambo itu meminta maaf karena menyesali perbuatannya pada saat itu dalam kondisi yang emosional.
Salah, itu Febri ngarang. Dia tuh sok tahu yang benar itu sesuai surat dakwaan dan sesuai dengan alat bukti keterangan saksi. Yang benar adalah Ferdi Sambo marah, lalu pada saat itu secara matang dan tenang membuat perencanaan untuk melakukan pembunuhan berencana dengan menghadirkan para pelaku yang lain. Itu yang ada di surat dakwaan, itu yang disampaikan oleh Adnan Romer, itu yang disampaikan oleh Richard Eliezer, dan itu nanti yang akan disampaikan lagi oleh saksi-saksi yang lain. Kemarin juga Daden juga menjelaskan di depan persidangan bahwa tidak benar rumah untuk isoman itu di Duren 3, yang benar di Jalan Bangka. Ini sudah menandakan semua ke arah pembunuhan berencana, Mbak Caca. Makanya saya bilang ya, Febri ini juga sama kawan-kawannya stres. Tadi dia bilang persidangan lain ya. Karena kesaksian saksi abal-abalnya itu sudah terekspos dan sudah terkuliti, mereka sekarang ini sudah ketar-ketir. Coba kemarin setelah Susi memberikan keterangan saksi di depan pengadilan, apa mereka sudah memberikan respon? Belum. Mereka sekarang sedang mencari-cari rencana bagaimana nih kita membuat konstruksi baru agar seakan-akan pelecehan seksual itu tetap nyata. Baik. Karena semuanya sudah patah, Mbak Caca. Jadi tolonglah, bertobatlah kalian semua. Demikian, terima kasih. Bang Martin, ada satu momen yang juga ini menjadi sorotan adalah ketika ibu dari Joshua dicecar pertanyaan kuasa hukum dari Sambo. Ada juga pertanyaan yang dikembalikan oleh sang ibu, Ibu Rosti. Ya, kembalikanlah handphone anak saya biar saya tahu sebenarnya untuk bagaimana seringnya berkomunikasi dengan Putri dan juga Sambo. Nah, handphone ini sebenarnya sudah terdengar tidak sih ada di tangan penyidik kah atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Caca. Itu kata-kata itu sebenarnya karena pertanyaan dari penasihat hukum yang kurang berempati. Dia bernanya-nanya sesuatu hal yang aneh ya, yang membuat mungkin Bu Rosti itu marah. Sehingga disampaikan saja, kalau memang mau lihat secara detail, tanya aja, kan barbuknya diduga sama majikan Yu. Kenapa kita bilang begitu? Karena pada saat penyidikan, kami nanya sama para penyidik, di mana HP dan properti Joshua yang lain yang belum dikembalikan? Apakah sudah disita sebagai alat bukti atau belum? Mau tahu jawabannya apa? Bang, bersurat saja sama Kabar Eskrim, Bang, karena belum ketemu. Itu yang disampaikan oleh penyidik secara lisan kepada abang kita, Bang Kamarudin, ketika gelar maupun pemeriksaan. Nah, sampai sekarang kami pun tidak diberitahukan di mana HP itu. Oleh karena itu, ya, kami kan punya 6 surat kuasa. Salah satu surat kuasa kita nanti, ya, yang belum kita jalankan itu adalah melaporkan adanya dugaan peristiwa pencurian terhadap properti ataupun barang kepemilikan milik almarhum Brigadir Joshua pasca dibunuh, termasuk uang 200 juta yang berpindah dari salah satu rekening ke rekening ajudan yang lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Martin, kita tunggu nanti bagaimana proses persidangan berikutnya, yang mana besok juga masih ada agenda sidang untuk Kuat Ma'ruf salah satunya. Kita akan lihat perkembangan demi perkembangan. Terima kasih Bang Martin, Pak Ahyar, Mas Handoko, terima kasih.